Jadi nama saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Daud Silwanus Rajawali. Saya pendeta di salah satu gereja di Kramatjati, dan puji Tuhan saat mana saya diubahkan Tuhan tahun 96, saudara, tepatnya bulan Oktober. Saat itu memang rasanya hampir tidak percaya. Seorang ulama yang memang militan dalam soal akidah, dalam soal kepercayaan, kemudian Tuhan ubahkan melalui mimpi. Ini bukan main, saudara. Saya mempunyai salah satu padepokan yang bernama Holy Fatima Fil Art yang berada di Sukabumi, tepatnya di kaki Gunung Gede, saudara, dengan cukup banyak dari jemaat yang ada dari beberapa baik dari Jawa Tengah, Barat maupun Timur. Puji Tuhan, saudara. Biasa setiap kiai haji ini, ya, khususnya ilmu hikmah, karena saya kiai haji dalam soal hikmah, saudara, kalau mengetahui yang namanya ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kontak, kemudian ilmu-ilmu pelet, ilmu apa semua, ya itu dulunya saya gurunya. Tapi puji Tuhan, itu bukan satu kebanggaan bagi saya, karena setelah saya di dalam Tuhan itu kesia-siaan semata-mata. Puji Tuhan, saudara. Biasa seorang ulama hikmah ini mempunyai amalan, dan amalan saya adalah setiap bulan, setiap tahunnya itu saya adakan tirakat, ya, adakan puasa itu selama 4 bulan, dan 4 bulan di tahun 96 itu saya adakan kebetulan di Masjid Istiqlal, yang sebenarnya kalau saudara tahu, biasa saya selalu adakan tirakat ini. Saya selalu adakan di gunung-gunung yang sunyi, ya, kemudian di tempat-tempat sunyi, masjid-masjid yang tua. Tapi ini entah bagaimana saya tiba-tiba menginginkan untuk saya tirakat di Masjid Istiqlal. Saudara, pada waktu saya menjalani tirakat itu kurang lebih baru 2 bulan, saya dipertemukan dengan seorang anak muda. Anak muda ini mempunyai satu keunikan, saudara. Dia seorang Kristen tapi tinggal di dalam masjid. Kurang lebih hampir 2 minggu dia tinggal di masjid. Dan Sapam itu sudah beberapa kali melihat anak muda itu. Nah, saudara, kelebihan dari anak muda ini adalah mempunyai kuasa yang luar biasa. Kenapa? Pada saat itu, saudara, biasa kalau umpamanya pas-pas ajan seperti itu, seperti ini yang kita dengar, itu biasa setiap orang-orang yang itu ada 5 lantai, saudara. Lantai pertama itu dipersilakan untuk umum, siapa saja yang mau datang ke masjid itu untuk melihat kebesaran itu masjid, ya, kemegahan itu masjid, dipersilakan. Tetapi pada saat mana azan itu mereka semua dipersilakan untuk keluar, kemudian untuk dipakai sholat. Dan saudara, anak muda ini pada waktu mereka mau mendekati anak muda ini, dalam radius 2 meter mereka sudah tidak bisa dekat kepada anak muda ini. Dan berkali-kali seperti itu, sampai mereka pada waktu minggu kedua mereka berpikir, ini kok anak muda ini mempunyai ilmu yang sakti. Nah, karena mereka satpam juga tahu bahwa ada kiai yang kebetulan lagi tirakat di Masjid Istiqlal, mereka berpikir coba panggil aja kiai hikmah itu, mungkin bisa dia taklukkan ini anak muda ini. Pendek cerita, saudara, pada saat mana dipanggil anak muda ini, saudara, ini satpam ini memanggil anak muda ini. Saya waktu pas satpam katakan dia punya ilmu yang tinggi, tidak ada yang ilmu yang tinggi tempat ini, karena ini adalah Baitullah, tempatnya rumahnya Tuhan, saya bilang. Jadi kalau banyak kalian ingin panggil tanpa ilmu pun bisa. Ternyata betul, saudara. Pada waktu mereka tanpa ilmu mereka memanggil, anak muda ini langsung datang. Pada waktu datang di depan saya, biasanya kalau orang yang namanya muslim itu, sama-sama muslim, apalagi mereka bertemu dengan kiai, itu mereka akan cium tangan kiai itu. Tetapi ini tidak, saudara, dia tidak lakukan. Pada saat itu dia langsung, pas datang dia langsung salam saya, kemudian langsung dia duduk. Pikir saya, oh ini mah kafir kalau begini. Kenapa? Dia pas salam dia hanya langsung duduk. Tidak ada assalamualaikum, tidak ada satu pembicaraan khusus, tidak ada sama sekali. Sampai saya berpikir, saya langsung tegur anak muda ini. Saya bilang, anak muda, saya boleh tahu nama anak muda? Oh boleh, nama saya Alfian. Konon saya dengar kamu ini mempunyai ilmu yang tinggi. Apa yang dia katakan, saudara? Bukan ilmu saya yang tinggi, Pak Kiai, tetapi Yesus yang ada dalam diri saya yang tinggi.
Bukan ilmu saya yang sakti, tetapi Yesus yang ada dalam diri saya yang sakti. Begitu. Siapa itu Yesus? Dia itu Allah saya. Bahkan dia ada dalam diri saya. Saudara, begitu yakinnya anak muda ini mengakui bahwa Yesus itu ada dalam dirinya. Dan saudara, pada saat saya bertanya di dalam lagi mengenai Yesus ini, dia saksikan bagaimana kuasa Yesus itu bekerja pada saat masa Yesus ada di bumi. Dan saya pikir ini anak muda. Sejak jam 4 sore saya bertemu dengan anak muda itu, sampai jam setengah 10 malam, kesaksiannya tidak lain hanya Yesus, Yesus, dan Yesus. Sampai saya berpikir ini dia menyaksikan Yesus ini di kandang macan, bukan di kandang sendiri atau di luar dari itu. Ini bukan gampang, saudara. Menyaksikan Tuhan yang dia sembah, bahkan dia katakan ada dalam dirinya, dia saksikan di kandang yang jelas-jelas. Saat itu kalau saudara tahu 96 itu agak panas-panasnya. Saat itu saya bilang, Alfian, namanya Alfian, saya lihat-lihat kamu begitu yakin kuasa Yesus itu ada dalam diri kamu. Ya, Kiai. Karena saya tahu persis hidup saya ada di tangannya. Dan saking saya penasaran terhadap dia, saya bilang, Alfian, kamu saya akan tahan 1 malam di tempat saya. Maksudnya, ya, kamu saya akan tahan 1 malam sampai besok pagi. Maksudnya ingin apa? Saya ingin uji Yesus yang ada dalam diri kamu. Menguji Yesus yang ada dalam diri saya. Ya, dengan satu catatan saya bilang, apabila Yesus yang ada dalam diri kamu kalah dengan ilmu yang saya miliki, maka besok juga kamu harus ikrarkan 2 kalimat syahadat dan ikut sholat subuh di lantai 2. Kamu setuju? Karena saya lihat kamu begitu mengagungkan Yesus yang ada dalam diri kamu. Saya terima tantangan Pak Kiai. Saudara, itu jarang sekali terjadi. Kenapa? Biasa saya selalu tanding dengan orang-orang yang punya ilmu tinggi. Tapi belum pernah yang namanya saya bertentangan berpapasan dengan orang Kristen yang memang yang ibaratnya mengakui Yesus ini. Akhirnya saudara, saking saya penasarannya itu, saya pikir udah, setelah dia terima tantangan saya, langsung dia katakan, Pak Kiai, tantangan Bapak saya terima, tapi dengan satu catatan, Yesus yang ada dalam diri saya yang Pak Kiai uji, bukan saya. Oh iya, saya bilang betul. Saya akan tes Yesus yang ada dalam diri kamu. Pendek cerita, akhirnya saya persilahkan si Alfian ini untuk mempersiapkan diri. Mungkin ada persiapan khusus untuk ada ritual khusus untuk mempersiapkan diri kamu untuk melawan saya. Saya bilang Yesus itu mungkin ada satu ritual khusus untuk mempersiapkan diri kamu. Saya juga akan persiapkan diri saya. Saat saya mempersiapkan diri saya, sudah hampir 2 jam. Yang saya lihat Alfian tenang-tenang saja. Tidak ada satu reaksi khusus. Entah itu dia berdoa tutup mata, lipat tangan, tidak. Atau dia angkat tangan begini, tidak. Sama sekali tidak ada. Jadi pikir saya ini melawan orang yang waras atau yang tidak waras begitu. Tapi saya lihat begitu yakin. Sampai saya dekati dia. Alfian, boleh saya mengganggu sedikit sama kamu? Kenapa Pak Kiai? Ini saya sudah 2 jam persiapan saya. Saya sudah wudhu, sudah sholat 2 rakaat untuk sholat hajat untuk peperangan, saudara. Kemudian saya sudah ambil ayat-ayat untuk ayat-ayat yang pamungkas untuk melawan Yesus yang ada dalam diri Alfian ini. Tapi Alfian ini tenang saja, kamu kok tenang saja, tidak ada satu reaksi khusus. Lupa itu, rupanya memperhatikan saya. Iya, saya bilang. Katanya persiapan. Lagi mempersiapkan diri. Tidak, saya sedikit-sedikit melihat kamu. Dan apa saudara? Singkat kata-katanya, Pak Kiai ini mau lawan Yesus yang ada dalam diri saya atau mau lawan saya? Oh iya, saya mau lawan Yesus yang ada dalam diri kamu, saya bilang. Ya. Kalau umpamanya Pak Kiai mau lawan Yesus yang ada dalam diri saya, biar saja Yesus yang berperan di saya. Dan saya cukup diam saja. Belakangan saya tahu bahwa itu adalah firman Tuhan. Yang jelas-jelas ada kuasa. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat dia katakan seperti itu saudara, saya sempat gentar. Kenapa? Sekian lama, sejak umur 15 tahun dinobatkan menjadi seorang kiai, baru kali ini saya dapatkan anak baru seumur jagung sudah bicara soal kuasa.
Saya bilang, ini orang Kristen berani sekali. Saya ini sudah umur 34 waktu itu, saudara. Nah, seperti itu saya. Apa jadi? Banyak cerita pas saat mana sudah saya bilang, baik kalau itu kamu persiapkan terus. Kamu punya apa? Kediaman kamu silakan, saya akan teruskan persiapan saya. Jam 12, jam 11 selesailah persiapan saya. Saya bilang, Alfian kamu sudah siap? Sejak tadi pas pakai menantang saya, Yesus yang ada dalam diri saya sudah siap. Saudara, perkataannya sudah dari tadi saya sudah siap. Dan saya 2 jam, hampir 3 jam lebih itu untuk persiapan saya. Dia hanya cukup bilang katakan sejak pertama kali sudah saya apa? Siap. Dan apa jadi saudara? Saya bilang begini, Alfian, kalau kamu sudah siap, saya juga sudah siap. Mungkin ada permintaan kamu atau syarat tertentu untuk pertandingan ini. Ada, Pak Kiai. Apa itu? Pak Kiai katakan bahwa kalau umpamanya Yesus yang ada dalam diri saya kalah dengan ini yang ada dalam diri Pak Kiai, besok juga saya harus apa? Saya harus ucapkan 2 kalimat syahadat dan saya harus sholat subuh bersama Pak Kiai di lantai 2. Iya. Lalu saya minta sebaliknya. Maksudnya? Ya sebaliknya. Apabila Yesus yang ada dalam diri saya menang atas ilmu yang ada dalam diri Pak Kiai, maka besok juga Pak Kiai harus kenal Yesus secara pribadi. Saudara, ini perkataan tantangan kecil tapi tajam. Dan puji Tuhan, saya katakan baik. Kalau kamu itu yang mau kamu, saya bilang saya akan siapkan diri kamu. Pada waktu saya sudah tenang begitu, saudara, saya sempat sedikit berbicara dengan jin yang kurang lebih 5.000 jin yang saya pelihara. Saya panggil dia punya panglima ini, saya tanya, ini jin bagaimana mau menghadapi ini si Alfian ini? Apa jin itu bilang? Itu dia lagi merem saja, orang-orang sudah keok. Apalagi dia melek, lalu gimana? Suruh dia tidur. Pak Kiai juga silakan tidur. Biar kami yang mantap Yesus yang ada dalam dirinya. Saya langsung pikir-pikir, apa bisa dia mau menolak? Jangan-jangan. Dia bilang, katakan saja itu syaratnya. Saya langsung dekati dia, Alfian, aturan pertandingan ini ada. Kamu harus tidur, saya juga harus tidur. Dan Yesus yang ada dalam diri kamu dan ilmu yang saya miliki itu yang akan berperang. Baik. Beda cerita setengah jam 11 tepat kami tidur. Pada waktu kami tidur, saudara, biasa saya ini sejak umur 15 tahun itu jam-jam 3 itu selalu saya bangun untuk sholat tahajud dalam rangka untuk mempertajam ilmu saya. Tapi ini belum jam 3 pagi, saudara, baru jam 2.30. Di antara setengah sadar dan setengah bermimpi saya menyanyikan satu lagu. Untuk seorang kiai hikmah, saudara, jangankan sampai menyanyi. Itu yang namanya bersiul saja sudah haram hukumnya. Apalagi yang sampai menari-nari kayak tadi, tidak bisa. Tapi apa saudara? Lagunya belum pernah saya dengar. Tapi inilah gerakan Roh Kudus yang mulai bekerja. Dan ini merupakan mujizat pertama yang saya terima. Saat itu saya menyanyikan lagu, saudara tahu lagunya? Allah kuasa melakukan segala perkara, Aku Maha Kuasa, Ya ciptakan seisi dunia, atur masa, Aku Maha Kuasa. Saya nyanyikan lagu itu, begitu luar biasa damai sejahtera yang masuk dalam diri saya. Saat itu saya menikmati seperti ada kekayaan yang luar biasa di dalam hati saya. Dan saudara perlu tahu nih, umumnya kiai hikmah ini jarang sekali ada damai sejahtera dalam hatinya. Kenapa? Karena mereka perlu punya ilmu perang. Kalau saudara lihat di balik yang namanya Ambon, di balik yang namanya Poso, itu semuanya di baliknya adalah kiai. Kenapa saya katakan demikian? Karena ilmu-ilmunya itu dikasih oleh kiai. Saudara, jadi tidak ada damai sejahtera di mana ada musuhnya, harus perang dan perang.
Jadi tidak ada satupun ada damai sejahtera. Makanya kehadiran damai sejahtera dalam diri saya membuat saya terkejut. Pada waktu saya terbangun, astagfirullahaladzim, ini apa dalam diri saya yang terjadi dalam diri saya? Pada saat saya sempat mentara berkumur untuk mengeluarkan roh damai sejahtera yang ada dalam diri saya mau keluarkan dengan mantra apapun, tetap tidak bisa. Sampai saya terbangun, Alfian yang ada di samping saya pada saat bergumul, dia terbangun. Waktu dia terbangun dengan senyum, dia katakan, "Selamat Pak Kiai. Ternyata Yesus yang ada dalam diri saya ada juga dalam diri Pak Kiai." Saat mana dia katakan demikian, saudara, saya sempat tertegun. Saya tanya pada dia, "Kok misalnya kamu tahu?" Saya sempat dengar Pak Kiai ini menyanyi, dan saya tahu persis lagu yang Pak Kiai nyanyikan itu lagu yang biasa dipakai oleh Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya katakan, dia itu yang saya rasakan. Percaya Pak Kiai, satu saat Pak Kiai akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, gengsi saya ini nggak mau nggak mau hilang. Saya bilang, ini sejak umur 15 tahun jadi kiai, mengepalai sekian ratus jemaat, kok bisa-bisanya ditakutkan oleh seorang anak yang baru kemarin sore. Jadi pikir itu terlalu. Tapi puji Tuhan, saudara, mujizat pertama tidak mempan, mujizat kedua Tuhan kasih. Tepat setengah 5 pagi pada saat itu, saya langsung ngomong. Saya langsung katakan, "Alfian, ini kebetulan sudah sholat ajan subuh. Saya akan sholat subuh di lantai 2. Kamu mau ikut atau enggak? Kita sama-sama sholat subuh." "Oh tidak Pak Kiai, saya akan tetap di sini bersama Yesus." Baik, saya pergi. Waktu saya sampai di lantai 2, saudara, mujizat yang luar biasa ini yang saya terima. Biasa saudara, kalau kami sholat subuh itu 2 rakaat, itu kami suka duduk. Pada waktu duduk kami membacakan at-tahiyat itu, membacakan juga syahadat. Pada waktu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ini yang belum pernah saya biasanya lakukan sejak saya kecil sampai saya umur 34 itu tidak pernah sama, saudara. Saya selalu ucapkan benar, tapi ini lain daripada lain syahadatnya. Ucapan saya, asyhadu la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Isa adalah rohnya Allah. Saya berulang-ulang kali memuji itu, tetap tidak bisa. Biasa saudara, kalau kebanyakan membacakan itu biasanya suarakan pelan. Jadi jemaat yang kurang lebih sekitar 800 itu tidak dengar apa yang kita ucapkan. Tapi mereka sangat gelisah. Kenapa? Lama amat nih Pak Kiai salah. Saya berulang-ulang kali untuk ucapan itu, tetap tidak bisa. Akhirnya saya katakan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada pertolongan, tidak ada daya dan upayaku selain pertolongan ya. Kalau Engkau Isa adalah Tuhan juru selamatku, kalau Engkau adalah Allah sendiri, maka mulai saat ini aku iman bahwa Engkau adalah Yesus, bukan saja. Itu terjadi tanggal 10 Oktober tahun 96. Saudara, komitmen yang saya ucapkan itu membuat hati saya luar biasa, saudara. Rasanya seperti dibuka. Dan anehnya, jin yang biasa akrab dengan saya itu lari nggak tahu kemana sampai sekarang. Mau dipanggil udah nggak ada. Mata saya yang biasa bisa melihat mereka sekarang sudah tidak bisa. Puji Tuhan. Inilah mujizatnya Tuhan. Dan mulai saat itu saya langsung turun ke bawah. Ini pada waktu saya sudah ucapkan baca doa, kemudian saya salaman dengan jemaat, saya turun ke bawah dengan merenungkan. Ternyata Yesus sudah ada dalam diri saya. Saya turun langsung saya temui Alfian. Pikir saya Alfian sudah jebol kaca kabur. Ternyata tidak. Dia masih tetap tenang. Alfian, kamu masih tetap tenang di tempat. Ya oke, saya ada bersama dengan Yesus. Ternyata Yesus yang kamu katakan dari kemarin itu, dia adalah Allah sendiri. Dari kemarin juga saya bilang mau Pak Kiai, kenapa Pak Kiai nggak percaya? Ya inilah waktunya Tuhan saya. Ini waktunya Tuhan. Baik. Dan saya tanya, menurut di dalam kepercayaan kami dalam hadis bahwa Islam itu terbagi atas 77 golongan.
Dan Islam itu terbagi atas 73 golongan, sementara Nasrani dan Yahudi terbagi atas 77 golongan. Saya bilang, ini dari 77 golongan ini kan hanya yang benar satu. Saya bilang, golongan mana yang benar? Apa dia katakan? Inilah penyakit orang Kristen sekarang. Mereka memakai baju yang indah-indah datang ke gereja. Kemudian mereka katakan, kamilah yang terbaik. Mereka itu tidak baik. Itulah masalah golongan sekarang. Makanya Kristen pada saat itu sedang sakit. Saya bilang, lalu saya harus bagaimana? Saya harus ikut siapa? Saya bilang, ikut jejaknya Yesus. Apa yang Yesus lakukan, itu yang pakai lakukan. Apa yang Yesus tidak lakukan, jangan pakai lakukan. Tepat jam 7 pagi kami berpisah. Perpisahan itu perkataannya sederhana, saudara. Pak Kiai, kita akan berpisah. Sampai apa dia kata, ikutilah jejak Yesus. Dan kita akan ketemu di surga. Saudara, perkataan itu saya pikir-pikir, yang saya heran, sejak dari jam 4 sore sampai jam apa? Sampai jam 7 pagi itu, tidak terpikir saya tanya alamat kek, tanya apa? Dasar dari mana? Tidak ada. Yang ada adalah mujizat Tuhan, mujizat Yesus. Bagaimana kuasa Yesus dinyatakan dalam kehidupan umat manusia. Dan waktu dia berpisah, sampai sekarang ini entah kemana orang. Sampai saya tanya pada Tuhan, setelah saya jadi hambanya, siapa dia Yesus? Apa Yesus katakan? Aku kirimkan malaikatku untuk menyelamatkan jiwamu. Puji Tuhan. Kecuali saat mana setelah saya diselamatkan, ternyata mengikut Yesus itu tidak gampang, tidak mudah, bayar harganya berat, saudara. Tapi kenapa tetap saya dekat dengan dia? Karena kuk yang dia pasang kepada saya itu enak. Amin. Kuk yang dia pasang itu enak, sehingga saya selalu senang bersama dia. Bahkan firman mengatakan, hanya dekat hanya saja aku tenang. Baru-baru tadi terjadi lagi, saudara. Saya dapat ujian yang berat sekali. Istri saya sekarang ini jam 6 sore tadi akan dioperasi. Tapi saya pikir, saya bilang pada istri saya, ingat, saya ini hamba Tuhan. Saya harus melayani Tuhan di mana dia suka. Dan saya tidak bisa perhatikan masalah kesehatan. Kalau banyak masalah sakit, biar mama bergumul dengan Tuhan. Saya tinggalkan waktu itu. Dokter semua bingung, ini kok orang selagi istri lagi mau dioperasi, saya cukup tanda tangan, saya pergi. Tapi apa yang terjadi? Baru saya duduk berbincang mengenai kebenaran firman Tuhan bersama dengan tuan rumah, bel berbunyi. Telepon itu mengatakan, ternyata apa? Operasi itu dibatalkan karena sudah sehat. Indah kalau kita bertemu dengan Yesus. Indah kalau kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Kenapa sekarang ini Pak Yontan Kedari berbondong-bondong mau datang kenal Yesus? Karena apa? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Alangkah sedihnya kalau saudara sudah kenal Yesus, tetapi centang berenang, tidak tahu kuasa Tuhan itu ada apa enggak. Tidak tahu mau bekerja atau enggak. Padahal sejak engkau menerima kasih Yesus, maka engkau harus berbuah. Amin. Amin. Peka hatimu terhadap teriakan-teriakan apa? Roh yang sekarang ini berkata, tolong kami. Mungkin saudara pikir, oh itu hamba Tuhan punya pekerjaan. Bukan saya. Dengan salah. Sejak engkau mengakui Yesus itu Tuhan, engkau sudah menjadi hambanya. Dan engkau harus berdoa. Minimal doa. Karena doa orang benar padaku besar sekali kuasanya. Saya ini salah satunya korban dari doa orang benar. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.